Selamat pagi semuanya. Hari ini kita berjumpa kembali dalam JGF, Joseph Generation Fellowship. Dan saya akan melanjutkan apa yang telah disampaikan pada minggu yang lalu. Saya percaya Tuhan sedang bekerja di tengah-tengah kita dan Tuhan mau kita hidup dari kemenangan kepada kemenangan yang selanjutnya, dari kemuliaan kepada kemuliaan yang selanjutnya. Dan saya percaya segala hak yang telah diberikan kepada kita, kalau kita mau pakai, maka kita akan hidup di dalam kemerdekaan, di dalam kebebasan, di dalam kemenangan, di dalam kesehatan, dan di dalam segala hal yang surga sudah sediakan bagi kita. Minggu kemarin kita sudah bahas tentang maut telah ditelan dalam kemenangan. Kita punya hak untuk hidup dalam kemenangan. Kita hidup terus dalam kemenangan dan kita tahu kita menang karena Yesus sudah mengambil alih semua penderitaan yang seharusnya untuk kita tapi diambil alih oleh Yesus. Dan yang minggu kemarin seharusnya kita masuk di dalam kematian yang kekal, tetapi bukan kita yang masuk ke alam maut, tapi digantikan oleh Yesus. Karena kalau kita yang masuk ke dalam alam maut, maka kita akan mati. Ada kematian yang kekal di sana. Tetapi kita tidak masuk ke sana, Yesus yang masuk ke sana, Yesus yang masuk ke alam maut. Dan waktu Yesus yang datang, Yesus datang untuk membinasakan, untuk mengalahkan, untuk menaklukkan semua penguasa di sana. Sehingga Lucifer, ya, iblis, dibinasakan di sana, dikalahkan, kepalanya diremukkan. Lalu dosa sudah dikalahkan, dosa sudah dipatahkan sehingga kita bisa hidup bukan untuk dosa, tetapi kita hidup bagi kebenaran. Kita mati terhadap dosa dan hidup bagi kebenaran. Lalu Yesus menghampiri maut dan membinasakan, menghancurkan maut, menghancurkan kerajaan maut sampai kunci maut dan kunci kerajaan maut ada di tangan Yesus. Itu sebabnya maut tidak punya otoritas lagi dalam hidup kita. Maut dan antek-anteknya tidak punya otoritas sedikit pun atas hidup kita. Karena kita sudah memiliki roh adopsi, kita sudah memiliki spirit of sonship, di mana kita sudah diadopsi dari dunia ini masuk ke dalam kerajaannya yang mulia, sehingga kita bukan menjadi anak-anak dari dunia ini, kita bukan produk dari dunia ini, tetapi kita produk dari sorga. Kita anak-anak kerajaan sorga. Dan pada saat ini saya mau menyampaikan kepada saudara hak untuk menerima dan mengalami firman. Seringkali kita menerima firman, tapi kenapa firman tidak terjadi dalam hidup kita? Seharusnya firman terjadi dalam hidup kita, karena Tuhan telah mengatakan setiap firman yang dilepaskan oleh Tuhan, yang dilepaskan untuk saudara sekalian, yang dilepaskan untuk kita sekalian, firman harus melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan. Dan tidak boleh kembali kepada Tuhan dengan sia-sia. Artinya setiap firman yang disampaikan dari sorga itu harus terlaksana, harus digenapi. Kita harus mengalami firman. Kita bukan hanya menerima firman, tetapi kita juga mengalami firman. Nah, kita sudah belajar yang kemarin itu bahwa maut telah ditelan dalam kemenangan. Kita mau melihat contohnya di dalam Alkitab, Kisah Rasul pasal 14 ayat 19 dan ayat 20. Kisah Rasul pasal 14 ayat 19 dan ayat 20. Tetapi datanglah orang-orang Yahudi dari Antiokhia dan Ikonium, dan mereka membujuk orang banyak itu memihak mereka. Lalu mereka melempari Paulus dengan batu dan menyeretnya keluar kota, karena mereka menyangka bahwa ia telah mati. Akan tetapi ketika murid-murid itu berdiri mengelilingi dia, bangkitlah ia lalu masuk ke dalam kota. Keesokan harinya berangkatlah ia bersama-sama dengan Barnabas ke Derbe. Jadi saudara, kalau saudara perhatikan, pada saat itu karena Paulus mengabarkan Injil, ya, Paulus mengabarkan Injil kerajaan. Nah, di sana ada orang-orang Yahudi yang dari Antiokhia dan Ikonium. Mereka membujuk orang banyak untuk memihak kepada mereka. Lalu mereka
dibujuk untuk melempari Paulus dengan batu. Nah, Paulus dilempari dengan batu, Paulus dirajam, dilempari dengan batu, dan diseret keluar kota. Kenapa Paulus diseret keluar kota? Karena mereka melihat bahwa Paulus telah mati. Kalau saudara perhatikan, peristiwa ini sama seperti peristiwa Stefanus. Stefanus dirajam, dilempari batu. Pada saat itu, yang melempari adalah orang-orang yang di sana, Saulus, nama sebelum dari Paulus, Saulus, memang menginginkan Stefanus dirajam, Stefanus dilempari batu. Nah, pada saat Stefanus dilempari batu, lalu dia menyerahkan nyawanya dan dia berdoa supaya jangan ditimpakan kepada orang-orang yang melempari dia batu, supaya dosanya, hukumannya tidak ditanggungkan kepada mereka. Lalu Stefanus diseret keluar kota. Nah, perhatikan, waktu Stefanus diseret keluar kota itu benar-benar mati. Artinya apa? Kalau orang Yahudi sudah lempar batu, ya, karena memang mau dirajam, kalau mereka sudah menyeret keluar kota, artinya itu sudah mati. Stefanus mati, dirajam, dilempari batu. Paulus menanggung hal yang sama. Dia dilempari batu, dirajam, dilempar batu. Lalu diseret keluar kota. Pada saat diseret keluar kota, artinya Paulus sudah mati. Tetapi dengar, Paulus sudah menerima firman bahwa maut telah ditelan dalam kemenangan. Maut tidak berkuasa atas hidupnya. Dan kunci maut dan kunci kerajaan maut ada di tangan Yesus. Bukan ada di tangan maut. Ada di tangan Yesus. Itu sebabnya pada saat maut mau mengambil nyawa Paulus, Yesus tidak memberi izin. Kenapa Yesus tidak memberi izin? Karena Paulus belum selesai tugasnya. Itu sebabnya kalau di dalam ayat ke-20, saudara melihat, di situ dikatakan akan tetapi. Jadi Paulusnya sudah mati, akan tetapi ketika murid-murid itu berdiri mengelilingi dia, orang-orang percaya, murid-murid Yesus, murid-murid Paulus mengelilingi dia. Lalu tiba-tiba Paulus bangkit berdiri. Dan seperti tidak terjadi apa-apa. Setelah bangkit, seperti dia tidak ada rasa sakit sama sekali. Dia masuk lagi ke dalam kota. Lalu esokan harinya dia berangkat lagi bersama-sama dengan Barnabas. Dia mengabarkan Injil lagi. Maut tidak berpengaruh dalam hidup Paulus. Dan saya percaya maut juga tidak berpengaruh dalam hidup saudara. Kalau saudara mau memakai hak saudara hidup dalam kemenangan. Karena maut telah ditelan dalam kemenangan. Saya percaya maut tidak bisa dengan mudahnya merenggut nyawa saudara. Saudara bisa tetap hidup bagi Tuhan. Sampai tugas yang Tuhan berikan kepada saudara itu benar-benar diselesaikan dengan baik dan sempurna. Saya percaya itulah yang akan terjadi di dalam hidupmu. Saya bisa merasakan akan ada banyak Paulus-Paulus yang akan dibangkitkan di Indonesia. Akan ada banyak Paulus-Paulus yang akan dibangkitkan di daerah-daerah, di kota-kota di seluruh Indonesia. Akan dibangkitkan Paulus-Paulus yang mau mengabarkan Injil kerajaan kepada orang-orang di Indonesia, kepada rakyat Indonesia. Dan saya percaya Paulus-Paulus ini yang telah dibentuk Tuhan sedemikian rupa, dia akan mengadakan tanda-tanda heran dan mujizat. Dan Paulus ini akan mengabarkan Injil kerajaan sorga sampai tugas yang diberikan Tuhan kepadanya diselesaikan dengan baik dan sempurna. Dan saya percaya saudara sekalian yang sedang menonton live streaming ini, yang sedang melihat tayangan ini, engkau pun diberikan tugas oleh Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah akan berhenti untuk engkau bisa menyelesaikan tugas dengan baik dan sempurna. Tuntaskan semua tugas kerajaan. Karena saya percaya Tuhan akan menyertai engkau dengan tanda-tanda heran dan mujizat. Ada mujizat-mujizat yang baru, tanda-tanda heran, hal-hal ilahi dan supranatural yang akan terjadi di dalam hidupmu, menyertai langkah-langkahmu, menyertai pelayananmu, menyertai tugas apapun yang kau emban dari Bapa di sorga. Maka engkau akan menyelesaikan semuanya dengan tuntas, dengan baik dan sempurna. Haleluya. Ini waktunya sebagai orang-orang benarnya kita bangkit di dalam Tuhan. Pakai hak kita yang telah diberikan sedemikian rupa oleh Bapa di sorga. Diberikan karena Yesus sudah mengambil alih semua penderitaan yang harusnya kita alami.
Dan sekarang ini, kalau kita hidup memakai hak kita, maka tidak ada satu orang pun yang bisa menghalangi kita untuk dapat melakukan apa saja yang Tuhan perintahkan kepada kita. Haleluya. Saat ini, saya ingin memberikan contoh lain. Bagaimana pentingnya menerima firman dan mengalami firman. Karena kalau sudah menerima, harus mengalami. Nah, waktu saya mendapatkan statement ini, hak menerima dan mengalami firman, Tuhan beritahu kepada saya seperti ini. Orang bisa saja mendengarkan firman, tetapi apakah dia punya hak untuk menerimanya? Belum tentu. Hanya orang-orang yang sudah menjadi anak-anak kerajaan yang bisa menerima firman. Itu sebabnya saudara, kenapa ada orang-orang yang sudah mendengarkan firman tetapi firman tidak masuk. Firman tidak diterima karena haknya tidak ada. Atau kalau dia anak kerajaan, dia sudah punya hak tapi tidak dipakai haknya. Sudah mendengar firman, dia tidak mau menerima firman, tidak mau menanamkannya di dalam hatinya. Sehingga firman hanya didengar dan berlalu begitu saja. Karena tidak pakai haknya. Kalau pakai hak yang diberikan oleh Tuhan untuk menerima firman, maka hanya masalah waktu saja. Firman akan engkau alami. Firman akan digenapi dalam hidupmu. Karena firman harus terlaksana. Tidak bisa tidak. Itu sifatnya pasti. Firman pasti digenapi. Firman pasti dilaksanakan. Nah, sekarang kita lihat betapa pentingnya untuk menerima firman. Contoh dari Maria dan Marta, Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Lukas pasal 10 ayat 38 sampai ayat 42. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Nah, saudara lihat di sini Yesus datang ke seorang perempuan yang bernama Marta. Jadi yang menerima Yesus adalah Marta. Marta adalah orang yang sudah terima Yesus. Tetapi kita melihat dalam kejadian selanjutnya, ternyata yang mendengarkan firman, yang menerima firman bukan Marta, tetapi Maria. Kenapa Marta tidak menerima firman? Padahal dia sudah terima Yesus. Artinya dia sudah menjadi anak-anak kerajaan. Dia sudah menjadi anak kerajaan sorga. Dia bagian dari kerajaan sorga. Tetapi kenapa dia tidak mendengar firman dan tidak menerima firman? Karena dia tidak memakai haknya. Padahal jelas dikatakan bahwa seorang perempuan yang bernama Marta menerima Yesus di rumahnya. Artinya Marta sudah terima Yesus. Tetapi, kalau saudara terima Yesus saja, itu hanya langkah awal. Saudara perlu melakukan hal yang lainnya. Pakai hakmu untuk menerima firman. Nah, perhatikan saudara, orang-orang yang menerima firman, bandingkan Maria dan Marta. Marta dikatakan, ayat 40, Marta sibuk sekali melayani. Lalu ayat 39, Maria duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Maria mengambil haknya, Marta tidak mengambil haknya. Nah, orang yang tidak mengambil hak untuk mendengarkan firman, untuk menerima firman, maka dia akan terlihat sibuk sekali. Sedangkan orang yang mengambil hak menerima firman, dia tidak sibuk. Jadi ini ada ciri-cirinya rupanya saudara. Orang yang menerima firman itu tidak sibuk.
tidak sibuk. Nah, waktu saya mempelajari ini, Roh Kudus terus bicara kepada saya. Tidak sibuk ini bukan berarti malas, bukan berarti tidak rajin, bukan. Tidak sibuk ini masalah waktu. Saudara tahu, ketika saudara menerima firman, tetapi saudara tidak available, saudara tidak punya waktu untuk menerima firman, artinya saudara sedang sibuk. Dan pada saat saudara sibuk, saudara tidak ada waktu untuk menerima firman. Saudara harus tidak sibuk, saudara punya waktu harus available. Artinya ini masalah waktu. Saudara harus pakai waktu dengan tepat. Marta, dia memakai waktunya pertama tepat. Dia menerima Yesus, dia memakai waktu dengan tepat, dia terima Yesus. Tetapi kemudian ketika Yesus ada di rumahnya, yang dia lakukan tidak tepat. Dia malah melayani. Pada saat melayani, dia berada jauh dari Tuhan. Dia bukan dekat dengan Tuhan, tapi dia jauh dari Tuhan. Itu sebabnya dia sibuk, dia tidak available. Pada saat Tuhan memerlukan orang untuk mendengarkan firman-Nya, untuk menerima firman-Nya, justru dia sibuk melayani. Saudara dengar, engkau harus tahu waktu Tuhan. Engkau harus tahu sekarang ini waktunya Tuhan mau apa dari engkau. Kalau Tuhan mau engkau mendengarkan firman-Nya, engkau menerima firman-Nya, dengarkanlah, terimalah. Supaya pada saatnya nanti engkau akan mengalami firman. Jangan engkau melakukan segala sesuatu yang berbeda dengan keinginan Tuhan. Marta melayani. Melayani bukan berarti jelek. Melayani bagus, tetapi hanya masalah waktu. Waktunya tidak tepat. Dan kalau waktu tidak tepat, artinya pekerjaan itu menjadi sia-sia. Yesus ada di situ. Seharusnya dengarkan apa kata Tuhan. Dengarkan firman. Terima firman. Sehingga pada saat kita melakukan tugas, kita tahu apa yang menjadi isi hati Tuhan. Nah, seringkali kebanyakan orang sebelum menerima firman, Tuhan belum bicara. Dia sudah melangkah, dia sudah lakukan ini, lakukan itu, buat kegiatan ini, buat kegiatan itu. Sehingga sepertinya semuanya tiba-tiba mubasir begitu saja. Sepertinya kok Tuhan tidak ada. Sebenarnya bukan Tuhan tidak ada, karena Tuhan selalu ada. Karena Tuhan Allah yang maha hadir. Dia ada, hanya masalahnya waktu engkau tidak tepat. Engkau yang menjauh dari Tuhan. Tuhan ada di rumahmu, engkau bekerjanya di dapur. Tuhan ada di ruang tamu, engkau bekerja di dapur. Jadi beda tempat. Sedangkan pada saat Yesus datang, Yesus mau Marta mendengarkan. Menerima firman yang akan dikatakannya. Tapi dia sibuk melayani. Nah, saudara lihat, Yeremia pasal 8 ayat 7. Ini masalah waktu, saudara. Yeremia pasal 8 ayat 7. Bahkan burung ranggung di udara mengetahui musimnya. Burung tekukur, burung layang-layang, dan burung bangau berpegang pada waktu kembalinya. Tetapi umatku tidak mengetahui hukum Tuhan. Kita baca dari versi yang mudah dibaca supaya lebih mengerti. Ayat yang ketujuh, Yeremia 8. Bahkan burung-burung di udara tahu waktu yang tepat untuk melakukan sesuatu. Burung bangau, burung merpati, burung layang-layang, dan burung murai tahu kapan harus terbang ke tempatnya yang baru. Tetapi umatku tidak tahu yang dikehendaki Tuhan untuk dilakukannya. Nah, saudara, firman Tuhan datang kepada Yeremia, lalu diberitahu. Burung ranggung di udara aja tahu musim. Burung ranggung itu burung bangau yang lebih besar, ya, lehernya lebih panjang, kakinya lebih panjang. Burung ranggung tahu musim. Burung tekukur, burung layang-layang tahu musim. Dia tahu kapan pergi ke tempat lain, kapan kembali lagi. Tetapi Tuhan katakan, umatku tidak tahu. Seharusnya kita lebih tahu karena kita adalah ciptaan Tuhan, kita anak Tuhan, kita yang lebih mengerti isi hati Tuhan. Kita harus lebih tahu waktu. Saya berharap sejak saat ini kita lebih menghargai waktu yang diberikan Tuhan. Waktu ini Tuhan mau kita melakukan apa? Tuhan mau waktu kita disesuaikan.
Kalau saat ini Tuhan mau kita mendengarkan firman, menerima firman, ya itulah yang kita lakukan. Mendengarkan firman, menerima firman. Bukan melayani. Tetapi pada saat Tuhan bergerak dan mau saudara bekerja, melayani, mengemban tugas, pada saat itulah kita melayani. Sehingga waktu kita itu tepat. Ya, waktu kita itu tepat dan kita tahu Tuhan maunya apa. Dari sisi Tuhan, Tuhan akan memberikannya. Dari sisi kita, kita harus menaatinya. Itu sebabnya sangat perlu untuk kita mengetahui soal waktu. Waktu Tuhan hari ini. Apa yang Tuhan mau dari hidupmu. Pakai waktumu dengan bijaksana. Jangan dipakai dengan sia-sia. Hari ini. Apa yang Tuhan mau engkau lakukan. Periksa waktumu. Periksa kembali Tuhan maunya apa. Itu sebabnya penting bagi engkau untuk terus mendengarkan firman. Untuk terus menerima firman yang berasal dari sorga. Sehingga engkau memiliki frekuensi yang sama dengan sorga. Karena kalau engkau tidak memiliki frekuensi yang sama. Engkau tidak akan tahu Tuhan maunya apa sekarang. Tetapi kalau engkau memiliki frekuensi yang sama, maka engkau akan mengetahui saat ini Tuhan maunya apa. Ketika engkau sedang letih lesu, periksalah apakah Tuhan mau engkau letih lesu. Mungkin Tuhan mau saat ini engkau bangkit. Nah, yang harus engkau lakukan pada waktu itu atau pada waktu ini adalah bangkit. Jangan letih lesu, bangkit, perkatakan bahwa semua keadaanmu harus berubah. Keadaanmu harus penuh dengan kuasa dari Tuhan. Tuhan bekerja dalam hidupku. Jadi bangkit dan perkatakan firman. Jangan ikuti keadaan. Jangan ikuti fakta kehidupan. Karena fakta kehidupan banyak yang tidak sesuai dengan firman. Kita harus mengubah fakta kehidupan dengan firman. Waktu kita deklarasikan, nanti perlahan tapi pasti. Dan bahkan bisa tiba-tiba saja fakta kehidupan akan berubah begitu saja. Karena ada kuasa di dalam perkataan kita. Itu sebabnya lakukan sesuai dengan yang Tuhan mau. Saat ini Tuhan maunya apa? Lakukanlah itu. Nah, ciri yang kedua. Orang yang menerima firman. Dan orang yang menerima firman pada saatnya nanti akan mengalami firman. Ia tidak iri. Perhatikan di kitab Injil Lukas yang tadi. Apa yang Marta lakukan. Dia merasa kok dia kerja sendiri. Lalu padahal yang menerima Yesus adalah Marta. Lalu Marta merasa dia kerja sendiri. Maria malah duduk dekat kaki Yesus. Ini Maria malah nggak mau kerja. Jadi dia iri. Itu sebabnya dia berkata di dalam ayat yang ke-40. Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Perhatikan saudara. Ayat ke-40. Marta sibuk sekali. Wow. Sibuk sekali melayani. Lalu kapan dia mendekati Yesus? Pada saat dia mau komplain. Saudara, ini masalah besar bagi kita. Kita begitu sibuk melayani. Lalu ketika tiba-tiba dengan kesibukan kita melayani, kita merasa tidak mendapatkan apa-apa. Lalu kita baru mulai mendekati Yesus untuk komplain. Sedangkan seharusnya kita mendekati Yesus untuk mendengarkan dan menerima firman. Itu yang seharusnya terjadi. Tetapi Marta mendekati Yesus lalu berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Jadi dia komplain. Padahal seharusnya kalau kita ada dekat Yesus, sebaiknya kita jangan banyak bicara. Biarkan Tuhan yang bicara. Biarkan Tuhan yang menanamkan firman-Nya. Biarkan Tuhan yang terus menaburkan firman-Nya. Benih firman kerajaan itu ada di dalam kita terus. Seringkali kita terus bertanya-tanya. Perhatikan saudara. Seseorang yang
sibuk melayani dan tidak mendengarkan dan tidak menerima firman. Ketika dekat dengan Yesus, dia bukan membuat pernyataan, tapi dia membuat pertanyaan. Selalu ada pertanyaan di dalam hatinya. Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku, bahwa Maria membiarkan aku melayani seorang diri? Padahal yang terjadi bukan Maria yang membiarkan Marta sibuk sendiri. Tetapi Martanya yang sibuk sendiri. Bukannya Maria yang membiarkan. Toh Maria tidak meminta Marta untuk melakukan sesuatu. Di ayat ini tidak disebutkan Maria menyuruh Marta untuk melayani. Lalu Maria duduk dekat kaki Yesus. Tidak. Ya. Nah, Marta datang kepada Yesus dengan pertanyaan. Lalu setelah itu malah dia menyuruh Tuhan. Terbalik jadinya saudara. Seharusnya kita yang disuruh Tuhan. Yang Tuhannya siapa? Sekarang Marta yang berkata, suruhlah dia membantu aku. Dia nggak mau ngomong sama Maria. Mungkin dia kesel. Dia nggak mau ngomong sama Maria. Dia suruh Tuhan ngomong sama Maria. Supaya Maria bantuin dia. Ini yang Tuhannya siapa? Jadi saudara harus tahu. Ketika kita ada di dalam posisi seperti itu. Ketika kau datang kepada Tuhan dengan pertanyaan-pertanyaan. Lalu mulai menyuruh Tuhan. Hati-hati. Mungkin saudara sedang terlalu sibuk melayani. Atau saudara terlalu sibuk melakukan hal-hal yang bukan yang Tuhan mau. Bukan yang Tuhan perintahkan. Engkau sibuk melakukan ini, melakukan itu. Melakukan kegiatan ini, melakukan kegiatan itu. Pada saat engkau capek, engkau letih, engkau lesu, engkau bertanya kepada Tuhan. Tuhan, kenapa dunia ini tidak adil? Aku sudah capek tapi aku tidak mendapatkan apa-apa. Ya, karena engkau salah. Waktunya salah. Waktu yang ada itu harusnya dipakai untuk mendengarkan dan menerima firman terlebih dahulu. Pada saat engkau telah terima firman, engkau melangkah. Oh, saya deklarasikan kalau firman sudah ada di dalam hidupmu. Ketika engkau melangkah, maka Tuhan akan membuat semua yang kau lakukan menjadi berhasil. Di dalam nama Yesus, segala bentuk kegagalan bukan milikmu. Segala bentuk keberhasilan yang datang dalam hidupmu, engkau akan membuat segala sesuatu yang kau lakukan semuanya menghasilkan, semuanya berhasil karena Tuhan menyertai engkau dengan tanda-tanda heran dan mujizatnya. Dan saya percaya ada mujizat-mujizat yang baru akan terjadi di dalam hidupmu ketika engkau melangkah bersama-sama dengan firman yang telah engkau terima dengan Tuhan, yang engkau terima dari Tuhan. Maka saya percaya firman akan bekerja melalui engkau. Firman akan menyatakan kuasanya, akan menyatakan penggenapannya karena Tuhan telah memberkati engkau dengan firman-Nya. Firman dari Tuhan itu cukup untuk membuat engkau bisa melaksanakan tugas yang diembankan oleh Tuhan kepada engkau. Saya percaya itulah yang Tuhan akan kerjakan di dalam hidupmu. Saya bisa melihat di dalam roh saya ada tanda-tanda heran dan mujizat-mujizat yang baru yang akan terjadi melalui orang-orang benarnya, melalui orang-orang percaya yang ada di seluruh Indonesia ini. Dari daerah-daerah, dari kota-kota akan dimunculkan begitu saja. Ada orang-orang yang tiba-tiba bisa memanifestasikan kuasa Tuhan. Ada kuasa yang besar, ada tanda-tanda heran dan mujizat terjadi begitu saja. Indonesia akan mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa. Ini waktunya orang-orang benar bangkit bagi Tuhan. Biar Tuhan yang bekerja melalui engkau. Biar Tuhan bekerja melalui engkau untuk mengubahkan kota-kota dan mempengaruhi masa depan bangsa ini. Biar Tuhan terus bekerja di dalam hidupmu dan melalui engkau kota-kota dan bangsa dipengaruhi. Oh, haleluya, haleluya. Haleluya. Itu sebabnya ingat soal waktu Tuhan. Ini waktunya Tuhan untuk melakukan apa? Lalu yang kedua tadi tidak sibuk. Yang kedua itu tidak iri. Marta iri kepada Maria. Dia sibuk melayani, dia capek sendiri. Maria enak-enakan duduk dekat kaki Yesus lagi. Jadi ada iri, ada jealous. Ada rasa cemburu. Kok Maria dekat-dekat Tuhan? Sedangkan aku yang terima Tuhan. Aku yang terima Tuhan, aku sibuk, aku capek. Tapi Maria yang dekat sama Yesus. Dan
Mereka berdua sepertinya begitu dekat. Saudara tahu, kalau kita senantiasa membangun hubungan dengan Tuhan, maka kita akan semakin dekat dengan Tuhan. Pada saat kita semakin dekat, dengar, Tuhan kita bukan Tuhan yang kalau bicara langsung seperti seorang raja. Bicara langsung 1, 2, 3, 4. Kita cuma dengerin diem aja. Enggak. Tetapi Tuhan akan bicara seperti seorang bapak kepada anaknya. Jadi waktu bicara nanti ada guyonan sedikit. Jadi Marta melihat, Maria kadang-kadang tertawa, kadang-kadang senyum karena Yesus bicara kepada Maria. Lah Marta gimana mau senyum? Orang badannya udah capek, tubuhnya sudah lelah. Dia nggak bisa tersenyum, dia iri, dia jealous. Padahal keputusan bukan Maria yang menentukan. Keputusan diambil masing-masing. Marta sibuk melayani. Akhirnya dia iri. Nah, kita tidak boleh iri, saudara. Sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak kerajaan, kita tidak boleh iri. Kita coba baca Mazmur 37. Mazmur 37. Mazmur 37 ayat 7 sampai 9. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya. Karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Jadi saudara, jangan marah karena orang lain. Ya, jangan marah karena ada orang yang sepertinya lebih diberkati dari kita. Jangan marah, jangan iri. Iri itu menimbulkan kemarahan. Marta jealous kepada Maria. Itu sebabnya dia kesal, dia marah. Taunya dari mana dia kesal, dia marah? Dia nggak ngomong sama Maria, dia ngomongnya sama Yesus. Suruh Yesus ngomong sama Maria. Padahal Marianya ada di situ. Jadi kalau kita iri, seringkali kita jadi marah. Nah jangan marah, firman Tuhan bilang jangan marah. Nah supaya saudara tidak marah, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Dan kita tahu Yesaya pasal 40 sudah mengatakan, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Saudara kalau sedang letih, sedang lesu, jangan marah. Engkau lihat orang lain lebih berhasil, jangan marah. Terlalu capek, jangan marah. Kenapa? Karena engkau belum mendapat kekuatan yang baru. Tetapi ketika engkau mengambil keputusan untuk berdiam diri di hadapan Tuhan dan menantikan Dia, maka engkau akan mendapatkan kekuatan baru. Kekuatan baru itu dari mana? Dari Tuhan. Ini kekuatan apa? Kekuatan Tuhan sendiri. Yang tidak pernah letih, yang tidak pernah lesu, tidak pernah capek. Dan pikirannya tidak pernah turun. Pikirannya selalu tajam. Pikirannya selalu brilian. Dia punya pikiran yang luar biasa. Tidak terduga pengertiannya. Jadi kalau saudara mulai merasa capek, mulai merasa tidak enak, kesal, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Saudara diberi hak untuk menantikan Tuhan. Dan pada saat engkau menantikan Tuhan, karena engkau memiliki hak anak-anak kerajaan, engkau memiliki hak waris karena engkau sudah memiliki roh adopsi, engkau memiliki hak waris, engkau punya hak untuk menantikan Dia, untuk menantikan Bapa, dan Bapa akan bicara karena engkau punya hak. Tetapi bagi orang-orang yang tidak memiliki roh adopsi, artinya dia belum berpindah dari dunia ini menjadi anak-anak kerajaan. Bagi orang-orang seperti ini, sekalipun mereka menantikan Tuhan, Tuhan akan diam. Tuhan tidak akan bergerak. Tapi saudara yang sudah menjadi anak-anak kerajaan, datang kepada Tuhan, nantikanlah Dia. Maka engkau akan merasakan
kasih-Nya dicurahkan atas hidupmu, kuasa-Nya dicurahkan atas hidupmu. Dan setelah engkau menantikan Dia, maka engkau akan diberikan kekuatan dan kemampuan. Kenapa engkau diberikan kekuatan dan kemampuan? Karena ayat yang ke-9 dari Mazmur 37 berkata, sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Saudara, biarkan saja orang jahat mau seperti apa, tidak usah dipusingin. Ya, kalau mereka menjadi kaya, tidak apa-apa, nggak usah dipusingin. Kita berdiam diri saja di hadapan Tuhan, nantikanlah Dia, maka kita akan diberikan kekuatan yang baru, kemampuan yang baru, karena Tuhan mau kita mewarisi negeri. Enggak tanggung-tanggung saudara, bukan mewarisi hanya satu rumah, bukan hanya satu kota, tapi satu negeri. Mewarisi negeri. Saudara diberikan sesuatu yang lebih spesial, jadi jangan marah, jangan iri, karena orang lain terlihatnya lebih diberkati, lebih sukses, lebih berhasil. Jangan iri, jangan marah. Biarkan Tuhan bekerja di dalam hidupmu secara pribadi, memproses hidupmu secara pribadi, sampai engkau benar-benar bisa berdiam diri di hadapan Tuhan, menantikan Tuhan, dan engkau diberikan kekuatan dan kemampuan yang baru, supaya engkau bisa mewarisi negeri. Karena kalau engkau tidak punya kekuatan Tuhan, engkau tidak punya kemampuan yang berasal dari Tuhan, engkau tidak bisa mewarisi negeri. Kalau engkau mewarisi negeri tanpa kekuatan Tuhan, tanpa kemampuan yang berasal dari Tuhan, itu akan menimpa engkau, itu akan membuat engkau binasa. Itu sebabnya engkau perlu kekuatan dari Tuhan, engkau perlu kemampuan yang berasal dari Tuhan. Sehingga engkau bisa mewarisi negeri. Jadi jangan takut, jangan marah, jangan iri. Lalu yang selanjutnya, orang yang menerima firman, orang yang mendengar dan menerima firman, yang satu saat pasti akan mengalami firman, itu tidak khawatir. Perhatikan jawaban Tuhan di Lukas 10 kepada Marta. Kembali kepada Lukas 10. Ayat 41. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Marta khawatir. Padahal firman Tuhan jelas berkata, jangan kamu khawatir. Kekhawatiran bukan berasal dari Tuhan. Kenapa Marta bisa khawatir? Walaupun Tuhan ada di rumahnya, kok Marta bisa khawatir? Karena Marta tidak terhubung dengan Tuhan. Karena Marta tidak membangun hubungan dengan Tuhan. Sehingga dia bisa khawatir. Saudara tahu, Tuhan itu ada dekat saudara. Tuhan tidak jauh dari saudara. Tetapi kenapa saudara bisa khawatir? Karena engkau tidak membangun hubungan dengannya. Engkau tidak satu frekuensi dengannya. Tapi perhatikan Maria. Maria tidak melakukan apa-apa. Dia hanya mendengarkan, dia hanya menerima firman. Dia tidak khawatir. Jangan kamu khawatir. Kenapa seringkali kau khawatir? Akan baju yang akan kau pakai, makanan yang akan kau makan, minuman yang akan kau minum. Kenapa kau khawatir? Aduh, mau makan apa ya? Mau minum apa ya? Mau pakai apa ya? Aduh, kok ini baju semuanya udah lama ya? Kok nggak ada baju baru ya? Engkau khawatir. Aduh, mau makan ini lagi. Aduh, mau makan yang baru dong. Engkau khawatir. Buat apa khawatir? Atau engkau dalam keuangan, engkau merasa ada kekurangan. Engkau bingung, aduh mau makan apa lagi? Uangnya tinggal segini. Kenapa engkau tidak berdiam diri dan menanti-nantikan Tuhan? Supaya Tuhan memberikan kekuatannya dan memberikan kemampuan yang baru di dalam hidupmu. Sehingga engkau tidak perlu khawatir. Karena menanti-nantikan Tuhan itu sama seperti mencari kerajaannya. Pada saat engkau mencari kerajaannya, semuanya, firman Tuhan katakan, semuanya akan ditambahkan kepadamu. Engkau tidak perlu khawatir akan apapun juga. Karena Tuhan yang bisa memelihara dirimu. Lalu, yang selanjutnya, ya. Jadi orang-orang yang mendengar dan menerima firman, itu tidak sibuk. Dia pasti punya available, waktunya available. Ya, ketika Tuhan memerlukan, dia available. Lalu yang kedua, tidak iri. Yang ketiga, tidak khawatir. Yang keempat, tidak susah. Nah, kalau
Kita baca ayatnya, ayat 41. Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Nah, orang yang menerima firman, orang yang mendengar firman, yang menanti-nantikan Tuhan, tidak susah. Yang susah adalah orang yang belum menerima firman, tapi sudah melakukan apa saja. Sudah banyak melakukan ini, itu. Dia susah. Susahnya dari mana? Oh, jangan bilang, oh ini gara-gara iblis. Jangan. Iblis sudah dibinasakan, udah tidak ada kekuatannya, lalu disalahin lagi. Padahal Tuhan jelas menjawab, engkau menyusahkan diri dengan banyak perkara. Jadi Marta susah bukan karena orang lain, bukan karena iblis, tetapi karena dirinya sendiri. Dia menyusahkan diri bukan dengan satu perkara, dengan banyak perkara. Saudara tahu, kalau engkau belum mendengarkan firman, lalu engkau sudah melangkah, engkau akan menyusahkan diri. Engkau akan susah sendiri. Siapa yang menyebabkan kau susah? Dirimu sendiri. Engkau susah sendiri dengan banyak perkara. Bukan cuma satu perkara, tapi banyak perkara. Kenapa susahnya bisa banyak perkara? Karena kesusahan yang satu ditambahkan lagi dengan kesusahan yang lain. Ditambahkan lagi dengan kesusahan yang lain. Bayangkan, sudah sibuk melayani. Lalu mesti tahan perasaan. Karena iri dengan Maria, karena kesal dengan Maria, karena marah dengan Maria. Oh, itu kerjaannya jadi lebih perlu tenaga yang besar, ya. Sudah sibuk, mesti tahan perasaan. Lalu sepertinya Tuhan tidak peduli, ya. Tuhan tidak peduli. Jadi dia khawatir. Ini kalau kerjain sendiri selesai enggak ini? Nanti Tuhan keburu pergi ini. Tuhan keburu pergi dari rumahnya. Masakannya belum selesai. Kalau masakannya sudah selesai, lalu Tuhan pergi. Lalu buat apa dia masak? Kan kalau lihat perikop ini, Marta sepertinya memasak. Karena mau melayani Tuhan. Tetapi yang dia lakukan, justru dia sedang membuat dirinya sendiri susah. Dan ingat saudara, kalau engkau menyusahkan dirimu sendiri, artinya akan ada kesusahan-kesusahan lain yang menanti engkau. Itu sebabnya seharusnya pada saat Tuhan menjawab seperti ini, Marta seharusnya sudah mesti waspada, dia harusnya berhenti. Dan dia mulai gabung dengan Maria untuk duduk dekat dengan Tuhan. Dan mendengarkan dan menerima firman Tuhan. Seharusnya dia berhenti. Itu yang harus kita lakukan. Kalau kita sudah salah melangkah, jangan dilanjutkan. Berhenti. Tapi rugi. Tidak apa. Ruginya enggak terlalu banyak. Kalau engkau makin melangkah, ruginya akan semakin banyak. Engkau perlu mendengarkan firman. Engkau perlu diam di bawah kaki Tuhan untuk mendengarkan dan menerima firman. Itu perlu. Itu penting bagi engkau. Lalu, yang terakhir, saudara. Jadi tidak sibuk, tidak iri, tidak khawatir, tidak menyusahkan diri sendiri. Yang terakhir, orang yang mendengar dan menerima firman, itu menerima yang terbaik, yang tidak dapat diambil oleh siapapun dan apapun juga. Menerima yang terbaik, yang tidak dapat diambil oleh siapapun dan apapun juga. Ayat 42, Yesus berkata begini, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Jadi saudara dengar, Maria hanya melakukan duduk dekat kaki Yesus, lalu mendengarkan dan menerima firman. Hanya seperti itu. Tapi Tuhan berkata, hanya satu saja yang perlu. Maria. Nah kali ini, perhatikan, Marta begitu sibuk melayani. Tetapi mata Tuhan tidak tertuju kepada Marta. Mata Tuhan tertuju kepada Maria. Tuhan bisa berkata, Maria telah memilih bagian yang terbaik. Yang tidak akan diambil daripadanya. Jadi tidak ada siapapun dan apapun yang bisa mengambil daripada Maria. Apa yang terbaik itu? Bagian yang terbaik yang dilakukan oleh Maria adalah menanti-nantikan Tuhan, berdiam diri di bawah kaki Tuhan, dan
mendengarkan serta menerima firman. Kenapa firman menjadi yang terbaik? Dengar. Yesus selalu memberikan firman kerajaan. Yesus selalu memberikan benih firman kerajaan. Nah, pada saat kita menerima benih firman kerajaan, maka firman ini cukup untuk mengubahkan keadaan kita. Firman ini cukup untuk mengubahkan keadaan keluarga kita. Firman ini cukup untuk mengubahkan keadaan kota kita. Firman ini cukup untuk mengubahkan bangsa kita. Jadi firman yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, ini firman yang jenisnya unggul. Ini bukan firman sembarang firman. Ini bukan perkataan sembarangan perkataan. Tetapi ini perkataan yang mengandung kuasa. Ini firman yang mengandung kuasa. Itu sebabnya kalau engkau menerima firman kerajaan, benih firman kerajaan, maka saya percaya tidak ada yang perlu dikhawatirkan dalam hidupmu. Karena firman itu cukup untuk mengubahkan keadaanmu, untuk mengubahkan keadaan keluargamu, untuk mengubahkan keadaan kotamu, dan untuk mengubahkan keadaan bangsamu. Bahkan bisa mengubahkan kondisi tubuhmu, kondisi keluargamu, kondisi kotamu, dan kondisi bangsamu. Apapun bisa diubahkan oleh firman. Fakta kehidupan yang tidak sesuai dengan firman. Kalau engkau memiliki firman kerajaan yang Tuhan berikan kepada engkau, maka engkau bisa mengubahkan fakta kehidupanmu. Sehingga fakta kehidupan bukan engkau yang mengikuti fakta kehidupan, tetapi fakta kehidupan yang akan mengikuti firman yang ada di dalam engkau. Kalau engkau sudah menerima firman, maka engkau tinggal masukkan itu dalam pikiran, masukkan dalam hati, dan engkau mulai perkatakan terus, deklarasikan terus, perkatakan terus sampai pikiranmu. Ingat, pikiran kita harus sama seperti Yesus. Perasaan kita, hati kita harus sama seperti Yesus. Di dalam Yesus, pikiran dan perasaannya, pikiran dan hatinya hanya ada firman. Hanya ada keinginan untuk melakukan kehendak Bapa. Keinginan untuk melakukan semua yang Tuhan mau, semua yang Bapa mau. Nah, kalau saudara punya pikiran dan perasaan yang sama, maka engkau tinggal menunggu waktu saja firman akan menjadi kenyataan. Ketika firman ada di dalam pikiranmu, firman ada di dalam hatimu, fakta kehidupan tidak ada di dalam pikiranmu, fakta kehidupan tidak ada di dalam hatimu, tetapi firman ada di dalam hatimu, firman ada di dalam pikiranmu. Ketika engkau berkata-kata, maka firman yang penuh kuasa akan kau lepaskan. Dan pada saat engkau lepaskan, firman itu akan menjadi kenyataan. Dan engkau akan mengalami firman. Engkau akan mengalami penggenapan firman. Dan Tuhan akan menyertai kehidupan kita dimanapun kita berada. Firman Tuhan sifatnya kekal. Sehingga sekali itu menjadi penggenapan dalam hidupmu, itu tidak akan berubah. Ya, sekali engkau disembuhkan oleh firman, itu tidak akan berubah. Sekali engkau diberikan kelimpahan karena firman, itu tidak akan berubah. Karena sifat firman tidak berubah-ubah. Sifat firman pasti. Sifat firman itu permanen. Ya, bahkan terus membuat kita naik ke atas. Firman tidak membawa kita turun ke bawah. Dosa yang membawa kita turun ke bawah. Tetapi firman membawa kita naik. Kita terus naik. Kita terus naik. Dan Tuhan bekerja. Itu sebabnya ketika engkau diberikan firman dari Tuhan, itu cukup. Mungkin saudara merasa, kan seharusnya kalau dari sorga berikan saya uang dong. Biar saya menjadi kaya raya. Dengar saudara, firman lebih dari uang. Uang akan jatuh. Berapa banyak pada saat pandemi ini. Orang-orang yang punya uang tidak bisa menolong mereka. Bahkan pekerjaan yang dibangga-banggakan tidak bisa menolong mereka. Banyak orang perekonomiannya turun. Kenapa? Itu semua bukan firman. Tetapi saya percaya setiap orang yang berpegang kepada firman, firman itu tidak pernah akan membuat hidupnya menjadi turun. Firman akan membawa hidupnya menjadi naik dan naik terus. Firman akan mengangkat derajat hidup kita.
Firman akan mengangkat taraf hidup kita. Karena sifat firman, dia akan terus naik. Ya, dia akan terus naik. Dia tidak pernah turun. Dia akan terus naik, terus naik. Sehingga ketika engkau mendengarkan firman, itu sebabnya penting engkau terus mendengarkan firman dan menerima firman yang jenisnya firman kerajaan. Firman yang terbangun terus, yang dibangun terus di dalam hidupmu. Yang membuat engkau bergelora. Pada saat engkau menerima firman, maka hanya masalah waktu. Firman akan menjadi kenyataan. Dengar saudara, firman akan segera menjadi kenyataan ketika engkau berpegang dengan kuat-kuat kepada firman. Dan engkau tidak peduli dengan fakta kehidupan. Engkau tetap berpegang kepada firman. Saya percaya firman yang ada itu benar-benar akan mengubahkan keadaanmu. Ini lebih daripada uang. Ini lebih daripada emas permata. Karena firman, begitu Tuhan berfirman, maka itulah yang harus terjadi di dalam hidupmu. Tidak bisa tidak. Berpeganglah terus kepada firman. Berpeganglah erat-erat. Setiap firman yang engkau terima, pegang erat-erat. Kalau fakta kehidupannya belum terjadi, bagaimana? Artinya pikiran dan hatimu belum satu frekuensi. Itu sebabnya engkau perlu perkatakan lagi dengan lebih yakin lagi. Perkatakan lagi sampai pikiran dan hatimu satu frekuensi dengan sorga. Saya percaya pada saat itulah firman akan menjadi kenyataan. Firman akan kita alami. Dan itu tidak bisa tidak. Firman akan terjadi dalam hidup kita. Haleluya. Biar Tuhan sendiri yang menolong engkau. Biar firman kerajaan ini ditaburkan di dalam hidupmu. Ditaburkan dalam hati dan pikiranmu. Dan engkau menyimpannya. Sampai itu bertumbuh. Dan membuahkan hasil. Pada akhirnya, engkau sendiri yang akan menikmati bahwa firman yang engkau terima, itulah yang menghasilkan, itulah yang mengubah hidupmu, itulah yang mengubah keluargamu, itulah yang mengubah lingkunganmu, itulah yang mengubah kotamu dan bangsamu. Jangan lemah, karena kelemahan bukan berasal dari Tuhan. Jangan khawatir, karena kekhawatiran bukan dari Tuhan. Jangan putus asa, karena putus asa bukan dari Tuhan. Jangan kecewa atas hidup ini. Karena kecewa bukan berasal dari Tuhan. Tetapi bangkitlah di dalam Tuhan. Deklarasikan firman. Bangkitlah di dalam roh. Tuhan sudah menaruhkan Roh Kristus di dalam hidupmu. Tuhan sudah mencurahkan Roh Kudus di dalam hidupmu. Bangkitlah di dalam roh. Menjadi perkasalah di dalam roh. Mulai ubahkan setiap fakta yang ada. Deklarasikan setiap firman yang kau terima. Deklarasikan terus menerus. Sampai fakta kehidupan mengikuti firman yang ada di dalam hidupmu. Haleluya. Oh, puji Tuhan. Saya percaya Tuhan akan bekerja di tengah-tengah kita. Ada tanda-tanda heran dan mujizat-mujizat yang baru yang akan terjadi di dalam hidupmu. Saat ini angkat tanganmu, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu untuk firman pada hari ini. Kami percaya Tuhan, bagi engkau berfirman itu sudah cukup. Dan bagi kami harusnya itu juga sudah cukup. Ketika kami menerima firman-Mu, kami percaya hanya masalah waktu saja. Maka kami akan mengalami firman. Maka kami akan melihat penggenapan firman. Ini hak kami. Kami mau memakai hak kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Di mana banyak orang mendengar firman-Mu tetapi tidak bisa menerimanya. Karena mereka tidak punya hak. Tetapi kami mau memakai hak kami untuk kami menerima firman-Mu. Tersimpan di dalam hati kami. Tersimpan di dalam pikiran kami. Dan akan kami deklarasikan terus. Sampai firman menjadi kenyataan. Terima kasih Bapa. Pakai semua orang-orang yang sudah mendengarkan live streaming ini. Yang sudah mendengarkan tayangan ini Tuhan. Pakai mereka biar ada tanda-tanda heran dan ajaib. Mujizat-mujizat yang baru terjadi dalam hidup mereka. Engkau bekerja Tuhan. Di dalam kehidupan mereka. Bangkitkan setiap orang-orang benar. Setiap orang-orang percaya. Di seluruh Indonesia. Di tiap-tiap daerah. Di tiap kota-kota. Engkau membangkitkan. Mereka dibangkitkan. Dan mereka tiba-tiba saja muncul. Karena mereka mulai membangun hubungan dengan Engkau. Engkau bekerja terus Tuhan.
Dan kami berdoa untuk atmosfer di Indonesia ini. Tidak ada lagi atmosfer kekerasan. Tidak ada lagi atmosfer yang berasal dari roh-roh jahat. Kami membersihkan atmosfer di Indonesia. Di dalam nama Yesus. Damai sejahtera turunlah atas Indonesia. Di dalam nama Yesus. Damai sejahtera sorgawi turun atas Indonesia. Di dalam nama Yesus terjadilah. Dan seluruh bangsa Indonesia terimalah damai sejahtera yang berasal dari Tuhan. Di dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan dan mengucapkan syukur kepadamu. Amin. 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 Puji Tuhan. Minggu depan saya akan lanjutkan. Karena hak menerima dan mengalami firman ini belum selesai. Saya akan lanjutkan dengan contoh yang lain. Biar saudara semakin jelas dan saudara bisa hidup dari firman. Itu cukup hidup dari firman. Ya, lalu beberapa hal yang saya ingin umumkan. Program crossover pada hari Selasa. Selasa ini sudah seri yang baru. Ya, serinya adalah bedah buku hutang Noe uang no problem. Dan episode perdananya, episode yang pertama dari seri bedah buku ini adalah cash flow yang sehat. Saya berharap melalui program yang ini dengan seri tentang keuangan, nanti saya akan banyak bicara tentang keuangan dengan menggali potensi dan yang lain-lainnya ya. Jadi ada berapa kali Selasa akan ada terus dan kali ini episodenya adalah cash flow yang sehat supaya saudara memiliki cash flow yang sehat ya. Saudara bisa lihat di channel YouTube Mulyono Zakaria, premiernya itu tanggal 13 Oktober hari Selasa jam 7 malam ya. Lalu bagi saudara, karena ada yang bertanya, untuk memberikan persembahan, saudara bisa hubungi saudari Vivin untuk memberikan persembahan kemana, ya. Jadi hubungi saja saudari Vivin. Saudara yang tidak kenal, saudara bisa follow JGF Indonesia, Instagram JGF Indonesia, DM di situ, tanya di situ. Ya, itu saja dari saya. Tuhan memberkati.